Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono yang merupakan CEO dan founder dari Arah Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning. Kabar saya selalu baik. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua Pak Hendra, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,05%, tapi level 6 ribuan tampaknya masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Bagaimana review Anda Pak Hendra, mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi yang sempat berada di zona hijau dan menyentuh ke level tertingginya, kemudian lebih cenderung tertekan Pak, hingga penutupan sesi kedua? Ya, kalau kita lihat dari gambar, itu kelihatan banget bahwa memang sudah dari kita 15 Juni itu sideways ya. Mulai dari sini itu sideways banget. Nah, kemudian yang salah satu yang harus kita perhatikan adalah kalau dia mampu menembus di atasnya 6130 ini, berarti artinya dia mampu menembus di atasnya top box. Ini bagus banget. Tapi selama dia masih belum di atasnya top box, ini kan kelihatan garis biru ini, yang saya sebut namanya lautan, dan garis magenta ini, yang saya namanya magenta line. Selama ini masih berkisar di antara yang masih saling berimpit, yaitu di 6015, dan kemudian lautannya di 6035 ini. Nah, ini akan kemungkinan besar masih terus sideways, Steve. Nah, tapi yang selama masih di atasnya 6.000 dan masih di atasnya 5914 itu tenang aja, santai aja dulu. Baik, 5914 dari titik support sampai dengan 6.000, sementara level resisten yang penting juga diperhatikan, ya. 6130 untuk IHSG confirm untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi lagi Pak Hendra. Betul. Baik, Pak Hendra, dari rotasi pergerakan sektoral seperti apa Pak di sepanjang perdagangan hari ini? Beberapa dari sektor yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, termasuk juga dari sektor perbankan Pak. Tadi dari topik pilihan juga sudah kita sampaikan di mana Otoritas Jasa Keuangan untuk dari penyaluran kredit di tahun 2021 adanya PPKM darurat tampaknya memberikan tantangan tersendiri Pak Hendra. Bagaimana Anda melihat view-nya dari sektor perbankan ini, terutama kepada perbankan Big Cap, Pak Hendra? Ya, kalau kita perhatikan sekarang yang salah satu komponen yang terbesar di IHSG itu adalah finansial. Jadi finance ya. Nah, sedangkan finance ini kan Anda lihat di sini dia mulai turun, dia menyempit ya. Ini menyempit boxnya dan kemudian dia mulai sideways dan kemudian ada kemungkinan dia kalau breakdown di bawahnya bottom box yaitu 1357, maka itu kemungkinan besar dia akan terus menuju ke bawah. Nah, tapi yang Anda bisa lihat kebalikannya dengan beberapa saham yang kecil-kecil, itu seperti kayak saham seperti BDIB. Nah, ini menarik banget ini. Sempat auto reject. Nah, kalau yang seperti saham-saham yang kecil ini Anda bisa lihat itu gerakannya. Jadi sempat di 15 menit ya, sempat dia naik, kemudian dia turun, kemudian setelah itu dia naik lagi, kemudian di bawah lagi, dan kemudian tutupnya 15 menit terakhir, setengah jam terakhir seperti ini. Jadi diturun. Nah, jadi kalau yang saham-saham kecil ini kemungkinan besar nggak terlalu berpengaruh. Nah, jadi oleh karena itu, yang saya sangat sarankan pada kondisi seperti ketika saham-saham perbankan ini tertekan, sangat saya sarankan bahwa Anda pilih saham-saham yang lagi jalan aja. Kalau misalnya saham tersebut itu adalah misalnya saham-saham kecil, ya mendingan saham-saham kecil tersebut. Tapi dengan syarat itu hanya untuk trading jangka pendek saja. Oke. Gitu. Baik. Kalau untuk perbankan Big Cap seperti apa Pak Hendra view-nya? Anda tadi untuk perbankan kecil lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja. Sementara untuk perbankan Big Cap, terutama bagi mereka yang sudah ambil posisi, lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, salah satu favorit bank saya, yaitu adalah Bank BRI, yang saya sudah punya untuk istri saya itu dari tahun 2004 ya. Nah, ini perhatikan.
ini ada breakdown bottom box. Ya, kalau breakdown bottom box seperti ini, maka kalau sangat-sangat saya sarankan untuk buat Anda yang dalam posisi yang sudah punya, mendingan Anda out dulu. Ya, jangan ditahan. Anda mengatakan, wah ini mumpung lagi murah. Ini belum murah, ini masih murahan. Yang namanya murah itu apa? Namanya murah itu seperti ini nih. Nah, contohnya itu ketika dia sudah mulai terjadi 3 piksel hijau. Nah, seperti ini ya, 3 piksel hijau. Nah, itu baru namanya murah. Karena apa? Itu namanya sudah banyak orang yang mulai berani beli lagi. Tapi selama orang masih jualan, ya masih bahkan dia volumenya besar dan kemudian breakdown bottom box, ya saran saya mendingan kalau Anda punya, Anda out dulu. Baik. Nah, ini ya. Ya, dari sisi supportnya dari Pak Hendra, dari levelnya mungkin bisa diperjelas Pak untuk memastikan kalau BBRI ini sudah layak untuk diambil kembali. Nah, kalau untuk level support, itu dia di sini ada posisi yang bisa Anda perhatikan adalah sekitar 3640 sama 3550. Kurang lebih sekitar minus 7% sama minus 47% dari harga ini sekarang. Yeah. Tapi kalau Anda belinya sudah di atasnya 4.000-an dan sekarang ada sinyal kuat, sinyal sell seperti ini, ya mendingan Anda out dulu. Baik, Bank Rakyat Indonesia atau BPRI hari ini tertekan di 1,80% dan ditutup di level 3820. Semakin jauh meninggalkan level 4.000-an, di mana level tersebut merupakan level yang cukup lama, support yang dipegang oleh BBRI. Bagaimana dengan perbankan big cap lainnya, Pak Hendra? Ya, kita lihat juga salah satu yang menjadi favorit saya juga adalah Bank BBCA. Nah, Bank BBCA ini juga sama. Tekanan jual masih terjadi. Tadi sempat dia berusaha naik, ya. Kemudian akhirnya, tapi tetap aja orang sudah merasa bahwa ini tekanan jual masih kuat, ya mereka banyak orang akhirnya lepas. Nah, buat Anda yang sudah punya, kemudian merasa bahwa ini masih belum harga murah ya. Harga murahnya kalau menurut saya Anda bisa perhatikan ini adalah pada saat ini level ini Anda bisa perhatikan di 28975 itu bolehlah Anda perhatikan kalau untuk BBCA. Tapi kalau saya pribadi kalau rencananya Anda mau rencananya buat trading, sangat-sangat saya sarankan adalah ketika terjadi sinyal minimal itu 2 piksel hijau. Baik. Gitu. Ya. Pak Hendra, dari WhatsApp interaktif kami yang sudah masuk, kebetulan juga banyak yang mempertanyakan dari perbankan nih Pak. Kita akan coba sapa Bapak Victor yang ada di Malang. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami. BBRI sudah ambil posisi untuk Bapak Victor di 3.850. Masih bisa di hold. Tadi juga sempat Anda singgung sebenarnya. Kalau 3.850 seperti apa ini Pak Hendra? 3.850 ya pada posisi mungkin barusan masuk. Ini menurut saya sih, kalau menurut saya nggak terlalu bijaksana kalau Anda masuk pada posisi yang seperti begini ya. Kalau memang besok misalnya masih turun lagi, mendingan Anda out dulu. Oke. Dari sisi supportnya yang bisa diperhatikan Pak Hendra untuk jangka pendek mungkin? Untuk jangka pendek masih sama, 3640 sekitar 4,7% sampai sekitar 3550 minus 7,1%. Baik. Strategi yang sama juga untuk perbankan big cap lainnya, Pak Hendra. Secara kesimpulan begitu Pak? Sama. Jadi begini, ini banyak orang ngomong katanya BBNI ini murah. Ya secara PBV dibandingkan, kalau kita bandingkan misalnya contohnya, nah kita lihat ya di layar kelihatan, itu Bank Mandiri, Bank BBNI. Nah itu kan salah satu yang kita sebut murah itu adalah kalau PBV-nya itu adalah paling kecil. Nah BBNI ini adalah PBV-nya 0,76. Bank BRI PBV-nya 2,45, Bank Mandiri PBV-nya adalah 1,46 kali. Nah, jadi banyak orang ngomong bahwa ini sudah murah ini Bank BNI. Nah, jadi kalau misalnya Bank BNI sudah murah, maka boleh untuk dibeli. Tapi kalau rencana Anda untuk trading, ini masih belum murah. Tapi kalau rencana Anda untuk beli secara berkala terus-menerus, ya, jadi berkala terus-menerus ketika harganya turun, Anda beli lagi, harganya turun, beli lagi, itu beda. Boleh kalau Anda lakukan seperti itu. Tapi Anda bisa nunggu sekitar 3 tahun, 5 tahun, itu boleh. Tapi kalau Anda dalam posisi ini Anda lagi posisinya trading, ini nggak murah, masih belum murah.
karena harganya masih tertekan jauh. Baik, perbankan Big Cap, rekomendasi dan analisis dari Bapak Hendra Martono, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, di luar dari beberapa perbankan Big Cap, Big Four yang sudah kita bahas tadi, perbankan lainnya hari ini mengalami penguatan signifikan, Pak. Ada Agro, kemudian juga ada BRIS begitu. Agro hari ini menguat di 12,17% dan ditutup di level 2.120, Pak Hendra. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami untuk mempertanyakan saham Agro, tapi kita